Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudar, NIM 219022495055. Bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik uji kinerja pada kelas 4 PT SPF Butung 1 dengan tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mulai belajar kembali melalui Google Meet dengan tema kita, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Silakan Fikra, dipandu temannya membaca doa, nak. Amin. Oke, terima kasih Fikra. Semua sudah isi daftar hadir. Ada ibu guru kirim link daftar hadir pada grup WA kita. Silahkan isi daftar hadirnya yang belum sempat mengisi ya. Tadi sudah ada penyampaian, katanya nilai instansi dan juga bisa bergabung untuk pembelajaran kita hari ini. Apalagi yang tidak hadir? Hadir semua selain Adam? Hadir. Oke, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Semua ikut bernyanyi ya. Silahkan diaktifkan mikrofonnya, kita bernyanyi dulu. Dalam membela bangsa dan negara kita ya. Jadi kita harus gimana caranya? Dengan cara rajin belajar. Kalian untuk giat-giatnya belajar ya. Jadi rajin belajar untuk menanamkan rasa cinta terhadap anak ayah kita ya. Oke. Cara Ibu Guru tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Oke, Fikra, silakan Fikra. Kita belajar tentang apa Fikra kemarin? keberagaman suku.
tentang keberagaman suku. Oke, coba Arif, suku apa saja yang ada di Makassar, Arif? Suku Makassar. Suku Makassar, apa lagi nak? Bugis, oke. Farhan, selain suku Makassar dengan suku Bugis, apa lagi Farhan? Suku apa lagi yang ada di Sulawesi Selatan? Ada. Toraja, bagus Norman. Apa lagi selain suku Toraja? Saya Oke, Disha silakan. Suku apa Disha? suku Mandar. Suku Mandar, oke bagus. Jadi ada ternyata banyak suku yang ada di sekitar kita. Ada suku Makassar, tadi sudah dijawab sama Arif. Suku Bugis, dijawab tadi sama Disha, ada suku Mandar. Kemudian tadi juga Norman sudah jawab ada suku Toraja. Apalagi suku apa lagi yang ada di sekitar tempat ini? Ada yang bisa jawab? Suku apa? Suku Jawa, bagus ya. Suku Jawa, ada juga suku Jawa. Ternyata di tempat kita ini banyak juga suku Jawa. Oke, selain keberagaman suku, kita belajar tentang apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Saya Silahkan bisa. Iya, tentang bunyi. Ternyata kita sudah belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi, Disha? sesuatu yang dihasilkan oleh getaran. Bagus, sesuatu yang dihasilkan oleh getaran. Jadi, tentang kita tetap belajar tentang keragaman, tapi kita masuk tentang keragaman agama. Nah, kita juga tetap belajar tentang bunyi, dan hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber bunyi. Apa saja sumber bunyi dan bagaimana caranya membunyikannya. Oke, hari ini yang akan kalian lakukan mengamati video, kemudian ada nanti kita lakukan percobaan, jadi main tebak-tebakan. Kelompok 1 menebak kelompok 2 juga menebak kelompok 1 ya. Jadi kita main nanti seperti itu. Ibu guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu mengamati video. Dari kegiatan mengamati video, ibu berharap kalian bisa menganalisis sikap yang menjadi teladan dalam keragaman beragama. Ya, video ibu guru juga harap anak-anak semua bisa menyimpulkan informasi keragaman tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Jadi informasi keragaman tempat ibadah apa saja yang ada antar umat beragama. Selain itu, dengan melakukan pengamatan di sekitar kita, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi keragaman tempat ibadah umat beragama. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu dengan mengamati benda di sekitar, kalian dapat menemukan benda yang bisa menghasilkan sumber bunyi. Jadi, kalian menentukan benda apa saja sih yang bisa menjadi sumber bunyi itu. Nah, kemudian kita melakukan percobaan untuk menentukan benda yang sebagai sumber bunyi. Keenam, kalian akan menentukan benda yang dapat menghasilkan bunyi dan tidak dapat menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir, nanti kalian juga akan menyajikan hasil dari semua yang telah kalian lakukan ya. Tetap semangat ya dalam belajar. Jadi tidak ada lagi ya loyo-loyo. Farhan semangat ke Farhan. Farhan senyum dulu Farhan. Sudah cukur baru tapi tidak semangat. Farhan ya. Pokoknya ibu guru mau semua siswanya ibu guru aktif dalam menjawab. Tidak ada yang diam-diam. Farhan tidak boleh diam kalau ibu guru selalu menjawab. Ya kan kegiatan kita dalam mengamati video. Mikrofonnya kita amati videonya. Jadi nanti ini dari mengamati video ini ibu guru akan memberikan pertanyaan. Jadi semua harus mengamati video dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian runkan, mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama yang banyak? Roni dan Cici membawa beberapa kain yang sudah dilubangi. Nisa, Marta, Dharma, Wayan membawa benang kasur. Keenam sahabat berkumpul di taman depan rumah untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Saat akhir percobaan bunyi, terdengar suara azan.
Kemudian, Nisa izin sholat di rumah Dharma. Meskipun Dharma beragama Buddha, ia tidak keberatan jika rumahnya dipakai untuk Nisa sholat. Marta yang beragama Kristen, Wahyan yang beragama Hindu, Roni yang beragama Katolik, dan Cici yang beragama Konghucu menunggu di taman dengan sabar ketika Nisa beribadah. Ketika Nisa sedang beribadah, Dharma sangat ingin mengetahui tempat ibadah teman-temannya. Tempat ibadah itu menurut kamu apa? Tanya Dharma. Cici pun menjawab, tempat ibadah itu merupakan tempat yang digunakan umat beragama untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Aku tahu kalau ibadah umat Islam adalah masjid. Di masjid sering diadakan sholat berjamaah. Sedangkan tempat beribadah umat Kristen seperti aku dan tempat ibadahnya Roni berada di gereja. Biasanya aku ke gereja setiap hari Minggu dan hari Natal. Kalau pura merupakan tempat ibadahnya umat Hindu. Di sana sering dilakukan pemujaan di pagi hari. Selanjutnya adalah wihara. Wihara adalah tempat ibadah umat beragama Buddha. Di sana juga sering dilakukan pemujaan. Kalau tempat ibadahmu sendiri, namanya apa, Ci? Tauku namanya kelenteng. Beragama-agama banyak ya? Iya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus saling menghargai antar teman kita, walaupun kita berbeda keyakinannya. Setelah beberapa lama, tidak terasa Nisa telah selesai melakukan ibadah. Tiba saatnya keenam sahabat tersebut mulai mengerjakan tugas. Setiap orang bertanggung jawab dalam bekerja sama. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau hanya memberi perintah. Semuanya turut serta dalam membuat tugas percobaan ini. Sudah diperhatikan tadi videonya, video pembelajarannya. Dari video tadi yang kalian sudah amati, Ibu Guru ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, keragaman apa yang ada pada video? Norman, oke, silakan Norman. Keragaman apa Norman? Agama. Iya, keragaman agama. Agama saja yang ada pada video Farhan. Kristen. Agama Kristen bagus. Islam bagus. Apalagi agama Buddha. Apalagi nak? Hindu. Apalagi yang terakhir? Konghucu. Oke, bagus. Terima kasih Farhan jawabannya. Jadi tadi itu pada video kita sudah amati ada namanya keragaman agama. Sudah disebut tadi oleh Farhan, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian pertanyaan yang kedua, alat indera apa yang digunakan Siti untuk mendengar suara azan? Coba Saya Guru. Norman ya. Telinga. Alat indera yang digunakan Siti untuk mendengar suara ayat azan itu adalah telinga. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat mengetahui asal sumber bunyi? Siapa yang bisa jawab? Saya Guru. Oke, silakan Disya. Dengan cara mendengar, bagus. Jadi kita bisa mengetahui asal sumber bunyi dengan cara didengar. Apapun itu yang kita mau dengar, kita harus menggunakan indera pendengar yaitu telinga, ya. Bagaimana caranya mengetahui sumber bunyi? Dengan cara didengar. Tadi pada video ada sikap juga yang dikembangkan oleh teman-teman di video dalam menjalin keragaman beragama. Siapa yang bisa jawab? Sikap apa yang mereka kembangkan? Oke, silakan Disya. Sikap apa Disya? Kerja sama, toleransi, menghargai kepercayaan yang dianut orang lain, Bagus. antar Apalagi? umat beragama. Oke, pintar.
Jadi dari video tadi ternyata ada sikap teladan yang kita bisa ikuti, bisa kita contoh, bisa kita tiru. Yang pertama adalah sikap kerjasama. Mereka ternyata walaupun berbeda agama, mereka masih bisa kerjasama, bekerja sama dalam belajar, ya. Kemudian ada sikap toleransi. Yang mana tadi contohnya sikap toleransi? Siti mau sholat, tetapi di rumahnya Wayan yang beragama Buddha ya. Ternyata Wayan mempersilahkan Siti untuk melaksanakan ibadahnya, itu sikap toleransi. Terus teman-teman yang lain karena Siti mau beribadah, mereka menghargai, mereka tidak ada yang ribut. Nah itu dia. Jadi Ibu Guru harap kalian juga bisa seperti itu. Walaupun kalian berbeda agama dalam berteman, tapi tetap saling menghargai, tetap saling toleransi. Kalau mereka mau beribadah, kalian tidak boleh mengganggu, ya. Itu bagus. Terima kasih Disya jawabannya. Ibu Guru jelaskan dulu. Indonesia ternyata memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari suku, adat, budaya, ekonomi, sosial, etnis, dan agama. Kemarin kita sudah belajar tentang keragaman suku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Oke. Jadi Indonesia itu mengakui 6 agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga adalah Kristen Protestan, keempat adalah Hindu, kelima adalah Buddha, dan keenam adalah Konghucu. Setiap agama itu memiliki tempat ibadah yang berbeda dan tempat hari-hari besar yang berbeda-beda juga. Untuk menjaga agar kerukunan antar umat beragama itu tetap terjalin dengan baik, maka kita harus saling menjaga sikap toleransi dan kerjasama, ya. Ibu Guru kasih kesempatan kalian untuk melengkapi LKPD yang pertama ini sesuai hasil identifikasi tadi. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Agama yang pertama, jadi masing-masing dengan teman kelompoknya ya. Dengan kelompoknya, kelompok 1 adalah Nisya, Aidan, Arif Rahmatullah, Agung Setiawan, dan Muhammad Farhan. Kelompok kedua Adam, Fikra, Norman, Safa Safira, dan Rizky Adelia. Silakan ambil diisi LKPD-nya. Guru kasih waktu 10 menit untuk melengkapi LKPD-nya. Kalau sudah, boleh angkat tangan ya, kelompok mana yang sudah ya. Setelah diidentifikasi, buat kesimpulan informasi apa yang kita peroleh dari keragaman agama dan tempat ibadahnya sesuai video yang kalian simak tadi ya. Yang sudah selesai kelompoknya boleh angkat tangan. Oke, kelompok 1 kita tunggu kelompok 2 ya Arif. Ya, ada lihat sudah? Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah. Sebut perwakilan setiap kelompok untuk menyajikan hasilnya. Disya, bisa presentasikan jawabannya Disya? Jadi Disya dari kelompok mana? Sebutkan ya namanya, nama temannya. Saya bersama saya. Nama saya Disya, bersama Aidan, Arif, Agung, dan Farhan. Agama pertama itu Islam, tempat ibadahnya masjid. Agama kedua Kristen Katolik, tempat ibadahnya gereja. Agama ketiga Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja. Agama keempat Buddha, tempat ibadahnya wihara. Agama kelima Hindu, tempat ibadahnya pura. Agama keenam Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Dilanjut nggak Disya dengan kesimpulannya? Kesimpulannya, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui dalam pelajaran ini. Kita diajarkan untuk bekerja sama dalam keragaman agama, saling toleransi dan menghargai agama yang tidak ada orang lain. Terima kasih. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Disya.
sekarang kelompok 2. Silakan Norman. Norman dari 2. Safira, Rizky Adelia. Oke. Silakan. Timbul, Dora, Urania, Buddha, Tiara, Kamucu, Celenteng, Sebenarnya, berbeda, tapi kita harus saling menghormati juga bekerja sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 semuanya. Oke, terima kasih Norman untuk perwakilan kelompok 2 atas jawabannya. Jadi bagus-bagus semua jawabannya. Guru kasih jempol ya. Walaupun mungkin kita belajar secara daring, tapi kalian tetap bekerja sama dengan baik ya. Oke, kita lanjut sekarang kegiatan kita yang berikutnya. Tadi kan di video Siti itu mendengar suara azan ya. Siti itu mendengar suara azan dari apa nih? Dari mana? Asalnya itu suara azan yang didengar oleh Siti. Siapa yang bisa jawab? Dari masjid. Apa itu alat apa yang digunakan itu masjid untuk mengeluarkan suara? Speaker. Iya, speaker, bagus. Ya, pakai speaker. Jadi masjid itu tempat ibadah masjid itu membunyikan azan menggunakan speaker. Sekarang tugas Ananda sekalian, amati benda yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan bunyi. Ibu guru kasih waktu 5 menit untuk mengumpulkan benda-benda itu. Silakan. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 2 semua mematikan kameranya. Silakan. Aktif kameranya cuma kelompok 1. Kira kasih bunyi bendanya yang ada di depan saya itu pikir. Nanti kelompok 1 tebak sambil ditulis di LKPD-nya. Oke, cukup. Silakan kelompok 1. Kira-kira apa yang dikasih bunyi pikra itu? Panci. Dengan apa? Sendok sama gelas. Betul itu pikra? Coba pikra kasih lihat bendanya pikra. Dikasih lihat nggak? Ternyata sendok dan apa itu? Gelas. Iya, gelas. Silakan Norman dikasih bunyi bendanya yang ada di depan tangan. Harmonika. Harmonika. Dengan cara apa tadi dibunyikan itu alatnya, bendanya Norman? Dengan cara apa dikasih bunyi? Tiup. Oke, lihat Norman. Apa yang kita bunyikan tadi Norman? Coba dikasih lihat temannya. Apa itu Norman? Harmonika. Oke, yang orang yang ketiga dari kelompok 2. Safa Safira, silakan diaktifkan mikrofonnya dan dimatikan kameranya. Coba Safa Safira dikasih bunyi benda yang ada di depan sana. Kelompok 1 sudah dengar? Sudah. Oke, kira-kira benda apa sih yang dibunyikan oleh Safa Safira? Silakan ditulis di LKPD-nya. Oke, kelompok 1, kira-kira apa yang dibunyikan Safa Safira? Ibu guru juga ini penasaran. Apa sih yang dibunyikan Safa Safira kali ini? Meja. Oke. Setuju semua kelompok 1 kalau yang dibunyikan Safa Safira adalah meja? Setuju. Diaktifkan kameranya Safa Safira. Apa yang tadi dibunyikan oleh Safa Safira sih, penasaran teman tak? Apa yang itu? Ternyata yang dibunyikan Safa Safira adalah mangkok dipukul pakai sendok. Oke. Terima kasih kelompok 2. Sekarang tugasnya kelompok 2 aktifkan semua kamera. Kelompok 1 matikan semua kameranya. Tugasnya lagi kelompok 2 untuk menebak semua benda yang ditemukan oleh teman kelompok 1. Kita lanjut dulu, aktifkan dulu semua kameranya sama mikrofonnya. Kalau ibu guru boleh tepuk semangat. Apa yang harus dilakukan? Oke, kita mulai. Tepuk
semangat. Go. Semangat. Yes. Sudah semangat semua? Sudah. Oke, silakan Arif. Dikasih bunyi bendanya Arif. Oke, kelompok 2 sudah dengar kelompok 2? Kira-kira apa yang dikasih bunyi oleh Arif? Siapa yang menjawab sendok? Jadi kira katanya jawab sendok. Setuju kelompok 2 kalau jawabannya sendok? Sendok juga. Oke. Arif kasih lihat ke teman kelompok 2 apa yang bunyikan tadi Arif. Tuh dan oke, siswa dan gelas. Jadi ditulis di LKPD ya hasil jawaban tak. Nih, akan bisa dibunyikan bendanya. Yang lain dengarkan. Kira-kira apa itu yang dibunyikan di situ? Baik, kelompok 2. Panci lu. Lihat bicara apa yang dibunyikan di situ. Nah, ternyata itu yang dibunyikan oleh Disha. Iya, sebenarnya panci ya sebenarnya ya, karena bahannya tak dengan panci. Oke, terima kasih. Oke, jadi silakan ditulis jawabannya semua di LKPD tak. Apa tadi nama benda yang dikasih bunyi teman tak? Terus caranya dibunyikan dengan cara di apa? Sebelum kalian menulis, ibu guru juga punya satu sumber bunyi. Kalian tebak ya, apa itu ya? Bisa? Bisa. Oke, ada yang bisa tahu ibu guru tadi membunyikan apa sih? Amplop. Stiker. Kalau Disha kira-kira ibu guru tadi bunyikan apa Disha? Membunyikan lagu amplop di handphone. Ibu guru tadi membunyikan lagu yang sumber bunyinya dari mana? Speaker handphone. Farhan, dari mana? Speaker handphone. Dari speaker handphone. Oh, jawab laptop, ada yang jawab speaker ya. Oke, jadi sumber bunyi yang tadi ibu guru bunyikan itu adalah handphone. Ibu guru membunyikan speaker lagu itu dari handphone. Jadi ini juga sebagai sumber bunyi ya, bisa menghasilkan bunyi kan. Ibu guru jelaskan sedikit tentang sifat-sifat bunyi. Kemarin pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh karena adanya getaran. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Jadi suara atau bunyi hanya bisa didengar oleh alat indera pendengar, yaitu apa? Apa alat indera pendengar tadi? Oke, bagus. Jadi bunyi hanya bisa didengar oleh telinga. Bunyi itu apa? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan karena adanya getaran. Iya, bagus. Sifat-sifat bunyi. Sekarang kita belajar tentang sifat bunyi. Jadi sifat bunyi itu ada 4. Yang pertama apa? Adalah dapat dipantulkan. Ya. Yang bagaimana itu bu guru yang dapat dipantulkan? Sifat bunyi. Pernah pergi di gunung berteriak hai. Ada juga kayak ada orang yang berteriak ulang juga hai hai hai. Begitu? Pernah dengar seperti itu? Tidak pernah. Itu yang namanya sifat bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang kedua apa? Dapat dibiaskan. Ya, sifat bunyi yang kedua adalah dapat dibiaskan. Yang bagaimana itu yang dapat dibiaskan bu guru? Nah, contoh pada saat malam itu agak menurun ya, jadi agak terasa dingin. Kalau siang suhu agak panas. Kenapa suara malam itu lebih jelas daripada saat siang hari? Nah, itulah yang namanya pembiasan. Jadi terkadang suara kecil saja di malam hari itu akan terasa lebih keras daripada saat siang hari. Contoh kecil. Kalau kita menonton televisi pada saat siang hari, volumenya itu bisa sampai 15. Iya. Ya, kalau siang hari.
kadang lagi ditambah kasih keras. Kalau adiknya ribut di sebelahnya, bilang jangan dulu ribut, tidak dengar suara televisinya. Tapi pada saat malam hari, pengumuman TV kita itu 5G atau 10G, tapi terdengar lebih besar. Iya, lebih besar. Nah, itu sifat bunyi yang kedua, dapat dibiaskan. Ketiga, apa yang ketiga? Sifat bunyi yang ketiga, dapat dilakukan. nah, sifat bunyi yang ketiga yaitu dapat dilenturkan. Yang bagaimana itu Bu Guru yang sifat bunyi yang dapat dilenturkan? Kalau kita dengar klakson suara mobil, misalnya naik kendaraan tapi di tikungan tidak kelihatan di mobilnya, tapi kedengar suara klaksonnya. Pernah seperti itu? Pernah. Lihat itu mobil, kedengar suara klakson. Nah, itu namanya sifat bunyi yang dapat dilenturkan. Sifat yang keempat yaitu dapat dipadukan. Pernah dipakai headset di telinga tak? Pernah. Dengar bunyi musik headset? Nah, ada dari headset itu ada yang menimbulkan bunyi keras, yang bunyi pelan. Kayak bass begitu. Pasang kedua, itu dia. Sifat bunyi yang dapat dibuka. Buka LKPD-nya dulu. LKPD yang ketiga. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Bacakan jawabannya. Saya Saya dari kelompok 1 ya. Ya. Oke, silakan share. Nama saya sudah bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan jawaban satu. Terlihat ada gambar karpet. Karpet tidak bisa dibunyikan, jadi saya menyilang X. Terlihat gambar gelas, benar membunyikannya dipukul. Terima kasih. Kedua, perwakilannya siapa? Dikenalkan Mesni Salva Sapira, anggota kelompok Norman Reski Adelia. Karpet saya bersilang karena tidak bisa dibunyikan. Suling saya berbentang karena saat ditiup suling akan mengeluarkan bunyi. Oke, baik. Angklung saya bercentang karena bisa dibunyi saat digoyangkan menghasilkan bunyi. Oke, bagus. Gelas saya bercentang karena saat dipukul gelas akan mengeluarkan suara. Oke, bagus. Terima kasih kelompok kedua. Ibu Guru ada gambar ini. Coba kita lihat semua. Jadi gitar bisa berbunyi dengan cara senarnya diketik. Kemudian biola bisa berbunyi dengan cara digesek, dan gendang bisa berbunyi dengan cara dipukul. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Oke, silakan Nisha. Jadi kita sudah belajar apa sih hari ini? Pembelajaran kita hari ini, tadi kita belajar tentang keragaman dalam agama. Oke, silakan. Beserta tempat ibadahnya. Oke, bagus. Juga tentang indera pendengaran. Iya. Dan sifat-sifat bunyi. Oke. Kita Ada juga yang lain? tadi sudah melakukan percobaan dengan membunyikan benda di sekitar kita, lalu menyuruh kelompok lain untuk menebak apa yang kita bunyikan. Oke, bagus. Terima kasih Risha. Jadi hari ini kita sebenarnya sudah belajar banyak ya, mulai dari tentang keragaman agama, keragaman tempat ibadah agama, kemudian sikap menghargai antar agama yang lain, walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus tetap menghargai ya. Kemudian kita juga belajar tentang sumber bunyi dan tempat-tempat agama yang tempat ibadah agama yang menghasilkan bunyi seperti masjid. Kemudian kita belajar tentang
alat indera pendengar yang digunakan untuk mendengar bunyi-bunyi. Kemudian kita juga sudah belajar tadi tentang sumber apa? Sumber bunyi. Iya, kita belajar tentang sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu ada macam-macam caranya dibunyikan. Ada yang di apa? Cara dibunyikannya? Ada yang cara dipukul. Kemudian oke, kemudian ditiup. Ada yang dengan cara digoyangkan ya. Jadi angklung tadi dengan cara digoyangkan oke. Nah, sekarang ibu tanya, ada tidak yang mau bertanya tentang materi yang belum kalian pahami? Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan jika ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan Disha tentang pelajaran tak? Nah, tidak ada. Oke, jadi ibu anggap kalian sudah mengerti pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti semua sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu guru sangat berterima kasih. Ibu guru ada kirim soal evaluasi di grup WA. Jadi dengan link ini kalian mengerjakan soal evaluasinya nanti ya. Ibu guru kasih waktu sampai jam 3 sore. Semua harus mengumpulkan jawabannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu yang dipimpin oleh Disha. Silakan Disha, dipimpin temannya untuk membaca doa. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak hebat ibu guru, tetap semangat dalam belajar. Ibu guru harap kalian semua sehat, ya, tetap semangat, tetap berjuang belajar walaupun pembelajaran kita masih dilakukan dari rumah ya. Jadi kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak pintar, kalian anak-anak berprestasi ya, dan kalian anak-anak yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan. Ibu guru harap semua bisa jadi anak-anak cerdas dan anak yang berprestasi sehingga nanti bisa meraih cita-citanya ya. Semangat belajar ya, tetap semangat belajar. Kapan lagi? Belajar ya dari rumah. Ya, ibu guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.